Halo teman-teman, kali ini saya coba untuk share ya yang menjadi masalah di iGis, yaitu di cartridge-nya ya, terutama yang sering leaking. Saya sih sudah nemuin caranya dan lumayan, sudah 3 bulan tidak ada masalah dengan cartridge saya tidak pernah leaking lagi ya, kering ya. Biasanya itu permasalahannya itu adalah di sambungan ini ya, yang menjadi masalah bocor. Dia rembes dari sekeliling ini, keluar juga dari klipnya ini ya, yang selalu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah jika dia rembes, dia akan masuk ke device atau ke body, dan itu yang akan menjadikan short. Yang ada ini jadi rusak kalau sampai dia tergenang, dan lumayan harganya kan. Saya sudah coba beberapa cara, mulai dari pakai lem layar LCD ya, B7000, tapi tidak menyelesaikan masalah, hanya bertahan seminggu dan kemudian dia akan leaking lagi. Ini salah satu bekasnya ini. Saya sudah lem di awal, saya keringkan dulu, kemudian saya lem seluruh pinggirnya ini, seminggu aman. Setelah itu mulai leaking dan rembes. Kemudian akhirnya saya coba pakai seal pipa ya, pakai seal pipa, dan ini adalah hasilnya ya, bisa dilihat teman-teman. Kalau dia rembes itu biasanya di bagian sini tuh akan kelihatan tuh liquidnya penuh, dan dia akan keluar dari sini. Ini sudah pakai 3 bulan, tidak ada pernah lagi masalah-masalah leaking sama sekali ya. Saya juga udah coba juga ya pakai karet, katanya saya coba pakai karet, cuma bertahan sebulan. Itu juga sebulan harus ganti karet lagi. Nah, itu problemnya, harus bongkar lagi. Namanya barang kan sering dibongkar, pasti akan jadi aus, dan takutnya klip ini patah. Karena di sini ada 4 klip ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 2 di belakang, ada 6 klip. Itu kalau namanya klip dibongkar pasang pasti akan patah akhirnya. Dan syukur saya coba dengan cara ini ya aman. Sampai sekarang sudah 3 bulan tidak pernah ada masalah leaking lagi. Tapi yang jadi problem adalah permasalahan leaking ini hanya terjadi, yang saya rasakan ya, pada saat penggunaan liquid freebase ya, freebase. Tapi kalau saya pakai Saltnik, kebetulan saya di sini untuk cartridge yang ini saya pakai Saltnik. Jadi saya tuh ada 3 cartridge, 2 cartridge saya pakai untuk freebase, 1 cartridge untuk Saltnik. Saltnik ini dari awal saya beli memang sengaja saya lem pakai B7000. Teman-teman bisa lihat nih ya, itu bekas-bekas lemnya. Jadi sebelum pemakaian saya lem dulu, kemudian baru saya tuang liquid saltniknya, dan tidak rembes. Dan ada beberapa review yang saya lihat, memang permasalahan untuk cartridge leaking di iGis ini kebanyakan pada saat penggunaan liquid freebase. Mungkin karena penggunaan wattnya yang gede kali ya, dibandingkan penggunaan wattnya si Saltnik. Oke. Di sini saya coba untuk menunjukkan kepada teman-teman gimana sih cara pasang untuk si sealnya ini sendiri. Nah, di sini saya sudah kebetulan bongkar cartridge saya yang tadi sudah leaking. Saya bongkar. Cara bongkarnya gampang banget, gampang. Nih, andai kata misalnya nih, ini posisinya kepasang ya, pasang. Oke, teman-teman hanya butuh obeng tipis ya, obeng tipis seperti ini. Kalau bisa setipis mungkin. Ini sih saya dapat dari pembelian apa kemarin, saya lupa ya.
ini tipis. Nah, caranya adalah teman-teman langsung perhatikan saja di bagian depan, ya, di bagian depan. Nanti di bagian depan tuh pasti akan ada celah kecil dia celahnya, tapi obeng tipis itu bisa masuk. Begitu sudah masuk, langsung dibongkar saja. Nah, tapi cara bongkarnya jangan ke bawah, ya, jangan ke bawah. Karena kenapa? Ini pasti akan lebih gampang patah. Saya sudah pernah nyoba. Ini pasti akan melewat dia. Melewat itu apa ya? Melengkung ya. Karena sini kayaknya lebih lemah dibandingkan dengan bodi yang atas ini. Jadi pada saat nyongkelnya begitu dia masuk, congkel ke atas, ya, congkel ke atas, pelan-pelan aja sampai sekelilingnya, sampai selesai. Oke. Nah, nanti pada saat teman-teman ngebongkar, usahakan semua bagian ini terlepas ya. Jangan sampai nanti kejadian pada saat teman-teman posisinya ini bagian belakang ini masih belum kebongkar, terus ditarik paksa, yang ada nanti klip yang belakang ini akan aus. Jadi usahakan semua bagian ini sudah terangkat, baru teman-teman baru bisa copot, ya. Oke, kurang lebih caranya seperti itu, ya. Nah, kalau dibongkar kemudian segera dibersihkan. Kalau mau menghilangkan aromanya bisa direndam pakai air hangat ya. Tapi kebetulan sana saya pasti akan menggunakan liquid yang sama. Saya hanya membersihkan, saya cuci saja pakai air bersih mengalir. Karena keperluan saya untuk memasang si seal pipa tersebut. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah seal bawaan yang ada di cartridge-nya Aegis. Ini yang menjadi sumber permasalahan sebenarnya. Jadi liquid itu akan merembes melalui ini, sekeliling ini, termasuk yang masuk ke dalam area flow-nya udara ya. Ya, termasuk itu juga dia akan lewat sini juga dia. Kenapa ini melar? Kemungkinan besar disebabkan oleh pemanasan koil ya. Namanya panas, pasti karet akan melar. Ya, kemungkinan besar karena itu. Apalagi dengan penggunaan freebase dengan wattnya bermain di 30 sampai 35 watt, pasti akan menyebabkan si karet ini melar ya. Dan itulah yang mungkin menyebabkan akhirnya liquid rembes. Ya, dan akhirnya leaking. Oke. Langsung aja ya. Kebetulan sini saya sudah memotong, sudah saya siapkan seal pipanya. Seal pipa harusnya di setiap rumah pasti punya lah, dan itu harganya murah ya, bisa kita gunakan. Oke. Nanti si seal pipa ini kita pelintir ya, kita pelintir seperti ini. Ya, kita pelintir yang pada posisi dia masih seperti ini, kemudian kita pelintir ya. Kemudian nanti sisil pipa tersebut kita masukkan di antara ini. Jadi di teman-teman bisa lihat di sini ya, di seal bawaan Aegis itu ada seperti celah ya. Ini ada seperti celah keliling dia ya, kelihatan ya. Nah, nanti si seal pipa ini kita pasang di celah tersebut. Oke, langsung kita pasang aja ya. Saya hanya butuh 2 lapis dalam arti 2 kali keliling saja, karena kalau 1 lapis takutnya dia masih rembes. Kebetulan yang di cartridge yang sudah saya aplikasikan ini saya pakai 2 lilit dan sampai sekarang berhasil, tidak ada masalah ya. Oke, langsung coba ya kita aplikasikan. Ya, oke. Ingat ya, pasang di celahnya. Kemudian
tinggal ngurutin aja dan usahakan dia ditarik ya, dikenceng, dan pastikan dia masuk ke ke celahnya sisil bawah tersebut. Oke, kemudian bagian ini kita mainkan pakai kuku ya, kita ratakan lagi. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terlalu tebal. Jadi pada saat teman-teman masang si bagian cartridge ini itu lebih gampang ya. Makanya saya di sini setelah saya masukin ke celahnya, saya ratakan lagi pakai kuku. Biar pas lagi masang itu enak, gampang. Ini sudah terpasang ya sealnya. Sekarang tinggal kita coba untuk pasang kembali si bagian cartridge atasnya ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pada saat masangnya ini, nanti pasti akan kejadian itu terkadang itu pada saat kita masukkan, nah sisil ini kadang-kadang dia sering turun ke bawah. Nah nanti agak sabar saja sebenarnya sih. Nanti kalau misalnya dia agak turun, nanti agak disorong-sorong aja, nanti pakai obeng kecil supaya dia tidak ngikut ke bawah ya. Tapi kadang kala aja sih sebenarnya itu. Atau kalau mau dirapin lagi, bisa dirapin ulang lagi supaya pada saat dimasukkan si bagian silip pipa ini tidak terikut ya. Coba kita pasang ya. Tapi harusnya sih aman sih, karena yang ini juga pada saya pasang juga nggak terlalu rapi, tapi yang penting dia masih bisa menahan si liquid. Ada bagian yang masih bisa menahan si liquid ya. Ya, coba kita coba ya. Kalau bisa teman-teman bisa buat lebih rapi lagi lebih bagus, tapi kalau misalnya seperti ini menurut saya sih sudah oke. Yang penting bagian atas ini sudah ada yang ngeganjel ya, ada seal pipa yang menahan si liquid supaya tidak masuk. Karena yang saya sudah aplikasikan sih di sini tidak terlalu rapi kelihatan, tapi aman, sudah 3 bulan tidak ada masalah, tidak ada leaking. Oke. Yang penting sudah kepasang dengan rapi, pastikan semua klip sudah kepasang. Oke. Untuk air hole juga nggak ada masalah. Nah sekarang coba kita pembuktian ya, kita masukkan liquid, apakah masih tetap leaking ya. Oke, sudah kepasang. Nah satu lagi tipsnya, pada saat teman-teman pasang coil, usahakan untuk penutup ini dibuka ya, penutup untuk liquidnya dibuka supaya udaranya keluar. Jadi pada saat nanti liquid diisi tidak ada udara yang kejebak. Oke ya, langsung kita coba aja, langsung coba kita isi full.
si seal ini sudah membatasi atau menjebak si liquid supaya tidak turun lagi ke bawah. Dan setelah pemakaian saya 3 bulan tidak ada masalah. Berbeda dengan penggunaan kalau kita menggunakan karet, karena karet itu kan sifatnya elastis, kalau kena panas dia pasti akan melar. Pemakaian sebulan yang ada pasti akan rembes lagi, sama halnya dengan karet seal yang bawaan si Aegis. Dengan menggunakan si seal pipa ini, karena dia bukan bahan karet, dia pun terkena panas tidak akan masalah ya, tidak akan mempengaruhi dari bentuknya si seal itu sendiri, sehingga dia tetap bentuknya akan seperti itu. Dan terbukti 3 bulan saya menggunakannya tidak ada masalah, tidak pernah leaking lagi ya. Nih sampai sekarang juga tidak pernah ada masalah, aman, sudah terbebas dari masalah leaking. Karena kalau kita beli cartridge baru pun paling pemakaian sebulan pasti akan leaking. Ini yang saya baru ganti ini tuh saya baru beli seminggu tapi sudah leaking ya. Kecuali kalau penggunaan dengan saltnik ya, dengan saltnik seperti ini aman karena mungkin waktu pemakaiannya kecil, jadi tidak menyebabkan si karet sealnya bawaan Aegis ini tidak cepat melar ya, masih aman sampai saat ini kalau yang si saltnik ya. Oke. Mungkin itu tips dari saya, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Karena kalaupun misalnya kita harus beli cartridge baru, selama teman-teman menggunakan freebase, atau mungkin ada yang pernah bilang juga penggunaan liquidnya terlalu banyak, saya juga sudah coba juga. Saya dari pakai liquidnya itu cuma setengah, saya pakai terus seperti itu, tetap aja dia leaking. Saya pakai full tetap leaking. Jadi intinya itu mau cara penggunaan seperti apapun yang saya sudah rasakan, penggunaan Aegis penyebabnya itu ya di karetnya itu sebenarnya ya. Mungkin itu tips dari saya. Mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya di Aegis kesayangannya sehingga terbebas dari masalah leaking. Dan yang salah satu hal yang penting adalah jangan sampai leaking menyebabkan device kita mati atau short, karena harganya lumayan ya. Oke, mungkin itu tips dari saya. Silakan di share ke teman-temannya jika memang ini sangat berguna. Terima kasih. Jika ada komentar, monggo dipersilakan untuk memberikan komentar di kolom tanggapan di bawah. Segala pertanyaan saya usahakan untuk jawab. Oke, terima kasih. Sekian, sampai ketemu di video tips saya yang lainnya. Thank you.